Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi ja'ala at-taqwa khairaz zadi wal libas wa amarna an tazawwada biha liyaumil hisab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbun nas wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mausufu bi akmali sifatil ashkhas. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita semua senantiasa untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus beristiqomah menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya, agar kita semua bisa meraih keberkahan hidup di alam dunia ini dan keabadian di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkah ini sering kita jadikan tujuan hidup di samping mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan membuat hidup kita menjadi bahagia.
Di pesantren kita diajarkan yang penting mencari berkah, bukan sekedar kepintarannya saja. Kalau sekedar pintar saja tetapi tidak berkah, maka ilmu tersebut bisa menjadi malapetaka. Orang tua kita juga memberi pesan agar dalam hidup yang kita cari adalah keberkahan, dan berkah ini tidak selalu berkorelasi dengan banyaknya harta yang kita miliki. Ada sebuah hadis yang sering dijadikan doa, terutama kepada pengantin yang seringkali dijadikan sebuah kutipan dalam undangan pernikahannya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jam'a bainakuma. Semoga Allah memberi berkah untukmu, memberi berkah atasmu, dan menghimpun yang terserak di antara kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kajian ilmu nahwu, kalimat laka itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya menguntungkan atau menyenangkan. Sedangkan kata alaika digunakan untuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Ternyata bahasa laka dan alaika digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut supaya orang itu mendapat keberkahan baik dari hal yang enak maupun yang tidak enak. Semuanya ada nilai keberkahannya. Bagi sementara orang, keberkahan itu sesuatu yang enak secara fisik saja. Padahal bisa jadi yang tidak enak itulah yang sebenarnya menjadi berkah. Misalnya, setelah menjadi seorang anggota DPR, kemudian harus masuk penjara. Ini menunjukkan sesuatu yang tampaknya enak, berupa jabatan tinggi yang dihormati banyak orang, ternyata malah membawa bencana. Orang sakit juga bisa mendapat keberkahan karena dengan beristirahat, maka ia memiliki kesempatan untuk mengevaluasi dirinya. Momen yang ia tidak peroleh lantaran kesibukan dirinya. Ini menunjukkan bahwa antara yang menguntungkan dan tidak menguntungkan sama-sama mendapat peluang keberkahan. Bertambahnya sesuatu juga belum tentu membawa kebaikan jika tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tambah umurnya belum tentu lebih berkah. Orang yang tampak rizkinya juga belum tentu tambah berkah. Demikian pula orang yang tambah ilmu juga belum tentu mendapatkan berkah jika ilmu tersebut hanya menjadi kebanggaan diri, bukan untuk diajarkan kepada orang lain atau untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmunya namun tidak bertambah petunjuk yang ia raih, niscaya dia hanya menambah jarak yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tambah bukan berarti semakin dekat dengan Allah. Ini adalah cerminan dari ilmu yang tidak berkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkah itu maknanya kebahagiaan. Orang bahagia itu sering diukur hanya dari ukuran fisiknya. Benarkah demikian? Dalam pandangan agama, tanda-tanda kebahagiaan tidak selalu yang tampak secara zahir. Karena tampilan lahiriah, sejumlah orang bisa saja seolah bahagia, tapi batin mereka menderita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah adalah Ia menciptakan istri-istri yang dapat menenteramkan jiwa dan menciptakan kasih sayang antara keduanya. Kebahagiaan rumah tangga bukan terletak pada kecantikan istri atau kekayaan suami. Misalnya, apa ia kalau punya istri cantik terus bahagia? Mungkin iya, tetapi mungkin saja tambah pusing, belum tentu mendapatkan kebahagiaan. Betapa banyak pasangan cantik rupawan yang justru berakhir pada perceraian. Bahkan rata-rata penggugat itu datang dari perempuan. Ini bukti bahwa mereka tidak bahagia. Karena itu, hal yang bersifat zahir, menarik, tidak menjamin rasa bahagia. Standar untuk menilai kebahagiaan keluarga tidak dilihat dari harta apa yang dimiliki, tetapi apakah suami istri tersebut memiliki akhlak yang baik. Jika mereka memiliki akhlak yang mulia, insya Allah mereka akan bahagia. Keberkahan bisa kita raih dengan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya terus menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji seperti syukur, qanaah, gemar bersedekah, berbakti kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua mendapatkan keberkahan hidup dalam dunia ini dan kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayuhan nas, ittaqullaha fima amar, wantahu amma naha, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bin nafsi, wa sanna bi malaikatihi bi qudsi, wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallim wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wansur man nasruddin wa khudhul man khadhalal muslimin wa damir a'da'ad-din wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma dfa'annal bala wal waba COVID-19 corona wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wasairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.